Jadi hasil dari riset dari dosen perlu disampaikan kepada mahasiswa sebagai bagian dari bahan ajar. Selain sebagai motivasi dan inspirasi, memang seharusnya kegiatan Tridharma perguruan tinggi itu saling berkaitan, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Jadi abstrak dalam penelitian saya adalah kemampuan BMT atau dalam hal ini BTM, yaitu Baitul Tampil Muhammadiyah untuk mendapatkan nasabah belum maksimal sehingga dilaksanakan studi kasus pada 6 BMT tersebut. Nah, di mana kesimpulan yang didapat adalah bahwa faktor dominan mempengaruhi nasabah menggunakan jasa BMT yaitu faktor karyawan menerima keluhan, begitu ya. Jadi karyawannya mau mendengarkan komplain dari nasabah, kemudian melayani dengan memuaskan, busananya rapi, profesional, kemudian kalau membutuhkan bantuan finansial, cashnya cepat. Nah, ini yang paling menarik adalah yang juga menjadi pemilihan salah satu faktor yang dipilih oleh calon nasabah yaitu kantornya megah ya. Nah, dan adanya surat menyurat yang resmi untuk membuktikan bahwa BMT ini betul-betul bonafit begitu ya, dan legal. Nah, atau singkatnya sumber daya manusia dan bukti fisik. Oke. Kemudian, nah ini juga yang menarik ya. Latar belakang pendidikan, besar pendapatan, dan usia responden tidak ada hubungannya dengan faktor-faktor yang diteliti. Nanti ada di dalam akan kita bahas. Nah, ini kotak-kotak ini namanya adalah kerangka berpikir kan begitu ya. Nah, sehingga variabel ini yang saya gunakan. Nah, ini ada pemasaran, kemudian karakteristik respondennya dan bagaimana nanti menjadi sebuah keputusan untuk menggunakan jasa BMT. Nah, itu ya. Nah, di situ bisa kita lihat ada price, product, place, promotion, people, process, physical evidence, syariah, dan reference group. Nah, dan karakteristik responden ada di bawah tersebut ya. Nah, untuk instrumen penelitiannya bisa kita lihat di sini. Jadi dari faktor-faktor ini dibagi menjadi beberapa item pertanyaan yang bisa kita lihat di slide ini ya. Bukti fisik ya, ada bagaimana BMT tersebut mampu mengeluarkan cash secara cepat begitu ya, untuk membuktikan bahwa BMT ini cukup bonafit begitu ya. Nah, ada faktor reference group juga yang saya teliti. Nanti kita lihat apakah ini berpengaruh. Flowchart penelitian. Nah, seperti ini flowchartnya. Dimulai dari pencarian bahan tema penelitian berupa referensi, kemudian observasi awal, yaitu wawancara, kemudian buku teks teori dan komparasi dengan
penelitian sebelumnya. Kemudian pemilihan instrumen penelitian dan penentuan metode, lalu langsung ke kuesioner. Sebelum turun ke lapangan diperlukan administrasi dan perizinan penelitian. Setelah itu baru kemudian dilakukan penyebaran kuesioner. Setelah kuesioner disebarkan dan kita mendapatkan data, maka data akan kita kelompokkan. Kemudian dilakukan pengkodean, di scoring dan di ranking. Setelah itu baru kemudian dilaksanakan uji validitas dan reliabilitas kuesioner. Lalu dilaksanakan analisis deskriptif berdasarkan data-data yang kita peroleh, yaitu data demografi, data-data umum, dan yang paling penting adalah faktor-faktor yang akan kita teliti lebih lanjut. Setelah itu dilaksanakan analisis faktor dan analisis hubungan melalui metode chi-square. Lalu kesimpulan dan saran. Berdasarkan data, mayoritas responden adalah beragama Islam. Nah, yang ini yang menarik adalah ternyata ada juga nasabah dari BMT ini yang bukan Muslim, ya. Nah, bukan Muslim. Sedangkan untuk jenis kelamin hampir imbang, ya, tetapi tetap mayoritas laki-laki. Untuk pendidikan terakhir di sini kita bisa melihat mayoritas nasabah berpendidikan terakhir SMA. Kemudian perguruan tinggi, baru disusul yang lainnya. Faktor usia nanti kita teliti bagaimana hubungannya, tetapi dari data awal kita peroleh data bahwasanya mayoritas dari nasabah berusia antara 26 sampai 35 tahun. Berarti ini ya, apa namanya? Usia produktif. Usia produktif, ya, antara setelah kuliah, ya, mulai awal bekerja begitu nampaknya, ya. Setelah itu disusul usia 36 tahun ke atas. Untuk pekerjaan, mayoritas responden adalah pegawai swasta, disusul dengan pedagang. PNS sedikit dan pengusaha pertanian, berarti ini ya, petani tidak terlalu banyak. Kemudian pendapatan per bulan nah ini juga menarik ya, ternyata mayoritas responden pendapatannya antara 1 juta ke bawah dan 3 juta. Untuk lama menabung ternyata yang paling banyak yaitu 1 sampai 2 tahun. Produk yang digunakan oleh nasabah
Ya, kalau ada dua angka ini ya, ada 61, ada 60, berarti di kuesionernya boleh menjawab lebih dari satu, begitu ya. Sehingga di sini terlihat bahwa kebanyakan nasabah mempergunakan produk tabungan dan pembiayaan. Untuk deposito sedikit sekali yang menggunakan. Apakah responden menjadi nasabah lembaga keuangan lain? Nah, di sini terlihat ternyata lebih banyak yang menjadi nasabah lembaga keuangan lain daripada yang tidak. Alasannya apa menjadi nasabah lembaga keuangan lain? Yang pertama, ternyata di sini terlihat ya, membutuhkan mesin ATM yang belum ada di BMT atau bank-bank kecil begitu ya. Kemudian selanjutnya produk yang dibutuhkan tidak ada di BMT. Kemudian mencari yang bunganya lebih rendah. Nah, dan kemudian dan kelancaran transaksi dan juga nama baik dari bank. Tetapi di sini kalau kita lihat nampaknya yang paling dibutuhkan masyarakat ini adalah faktor fasilitas. Sehingga seharusnya kalau BMT sudah bisa menyamai fasilitas dari bank-bank besar, kemungkinan besar BMT bisa ikut bersaing. Nah, langsung ke ringkasan output SPSS. Diambil kesimpulan ada hubungan antara jenis kelamin dengan variabel sebagai berikut. Nah, di sini kami menyimpulkan ya bahwasanya faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen mempergunakan jasa BMT itu ada hubungannya dengan jenis kelamin. Nah, faktornya yang salah satu yang terlihat di sini adalah faktor larangan riba. Nah, ini menjadi alasan logis bagi laki-laki. Tetapi, nah untuk wanita ternyata bukan termasuk faktor yang mempengaruhi.